Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Faizin, dosen pada program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disingkat PDD UKTPT pada bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat dalam mengikuti proses sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Di program studi Manajemen Pendidikan Islam, saya mengampu beberapa mata kuliah inti yang tentunya berhubungan langsung dengan kompetensi saya. Yang antara lain manajemen pendidikan non formal, manajemen lingkungan belajar, perencanaan pendidikan Islam, dan teori perilaku, budaya dan organisasi, serta beberapa mata kuliah yang lainnya. Seluruh mata kuliah yang saya ampu itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya yang berada dalam rumpun ilmu manajemen pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan khusus mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah manajemen pendidikan non formal. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5 yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip, teori, serta praktik pengelolaan pendidikan non-formal sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentunya bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pendidikan non-formal mencakup kegiatan pembelajaran di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, keterampilan, dan kemudian pendidikan berbasis masyarakat serta program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dibekali dengan kemampuan merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola berbagai aspek dalam pendidikan non-formal, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, program, dan kelembagaan. Melalui pembelajaran ini tentunya diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi mereka dalam sisi kompetensi praktis dan profesional dalam mengelola pendidikan non formal secara efektif serta berkontribusi nyata terhadap masyarakat atau pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan alternatif yang tentunya relevan, kontekstual, dan kemudian transformatif. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian profesional secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, mampu menampilkan kepemimpinan manajerial pendidikan dalam mengimplementasikan tugas-tugas manajerial, yaitu pada manajemen pendidikan Islam secara profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mampu menginternalisasi nilai-nilai keislaman, profesionalisme, dan prinsip etik dalam pengelolaan manajemen pendidikan non formal. Kemudian yang kedua, mampu memahami konsep-konsep hukum dan teori-teori manajemen pendidikan Islam serta penerapannya secara fleksibel. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan dan menampilkan kepemimpinan manajerial pendidikan dalam bidang tugas-tugas manajemen pendidikan Islam secara profesional. Yang keempat, mampu menganalisis kebijakan dan peran lembaga, merancang program, serta mengelola SDM, melaksanakan promosi dan pemasaran, mengevaluasi dan mengawasi, menyelesaikan konflik, mengembangkan inovasi, menyusun rencana strategis pada pendidikan non formal. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, mampu memecahkan permasalahan berkaitan dengan aktivitas di lingkungan seperti mengelola SDM di lingkungan pendidikan non formal dan mampu memunculkan inovasi dan gagasan terbaiknya dalam mengembangkan pendidikan non formal di era digital. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama adalah karakteristik pendidikan non formal. Kemudian konsep dasar manajemen pendidikan non formal,
kemudian kebijakan pendidikan non formal di Indonesia, perencanaan program pendidikan non formal, organisasi dan struktur lembaga pendidikan non formal, sumber daya manusia dalam pendidikan non formal, kurikulum dan metode pembelajaran dalam pendidikan non formal, manajemen keuangan dalam pendidikan non formal, promosi dan pemasaran, serta evaluasi dan pengawasan dalam pendidikan non formal, manajemen konflik dalam pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan non formal, tantangan dan peluang pendidikan non formal di masa-masa yang akan datang. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode pembelajaran untuk mata kuliah manajemen pendidikan non formal, diantaranya adalah discovery learning, di mana pada metode ini yaitu bisa digunakan untuk mengembangkan pemahaman konseptual dan keterampilan analitis mahasiswa terhadap pengelolaan lembaga-lembaga non formal. Kemudian yang kedua, contextual learning, di mana mahasiswa diajak untuk menganalisis dan mengaitkan konsep-konsep manajerial yang kemudian diajarkan dengan praktik nyata di lapangan, terutama yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti PKBM, kursus, sanggar, belajar lembaga, dan kemudian adanya pelatihan-pelatihan kerja. Kemudian yang ketiga ada project based learning, yaitu atau PJBL. Mahasiswa di sini diajak untuk mengerjakan proyek nyata berupa rancangan atau simulasi program pendidikan non formal, misalnya pelatihan, wirausaha, program PKBM, kegiatan belajar masyarakat. Kemudian diantara yang lainnya adalah metode PBL atau pendekatan ini yaitu berpusat pada mahasiswa, di mana proses belajar dimulai dengan suatu permasalahan nyata. Kemudian ada studi kasus, mahasiswa menganalisis kasus nyata dari lembaga-lembaga pendidikan non formal yang mengalami masalah manajerial. Kemudian ada juga diskusi kelompok, yaitu mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk mendiskusikan daripada topik-topik atau masalah-masalah tertentu, seperti adanya strategi manajemen, pelatihan, ataupun evaluasi programnya. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah buku dari Dr. Ali Ramadni, yaitu tentang manajemen pendidikan non formal. Kemudian ada dari bukunya Dr. Fauziah Nasution, MAG, yaitu tentang pendidikan Islam non formal. Kemudian ada juga buku dari Profesor Haji Muhammad Soleh Marzuki, yang mana beliau menulis tentang pendidikan non formal, dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi. Kemudian ada juga buku dari Profesor Dr. Mustafa Kamil, yang mana buku beliau adalah pendidikan non formal, yaitu pengembangan melalui PKBM di Indonesia, dan masih banyak beberapa referensi pendukung yang lainnya. Bobot pada penilaian mata kuliah ini yaitu diantaranya 10% dari penugasan dan kegiatan mandiri, kemudian 15% dari UTS, kemudian ada 25% dari pelaksanaan kegiatan UAS, dan kemudian yang paling besar adalah nilai daripada proses, yaitu sebanyak 50%. Asesmen yang dilakukan dengan dua cara, yaitu pada asesmen formatif dan sumatif, yang mana formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran dan sumatif yaitu pada akhir periode pembelajaran yang biasanya dilaksanakan melalui UTS dan UAS. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang membahas tentang topik mengenai konsep dasar manajemen pendidikan non formal. Selamat menyaksikan. Sebelum dimulai perkuliahan, izin PJ mata kuliah Marsha, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Oh, masuk semua ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, bagaimana kabarnya semua, sehat? Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan yang kita semuanya dijawab oleh Allah. Serta kita berdoa juga mudah-mudahan orang tua kita yang sudah memperjuangkan kita sampai hari ini, mereka membiayai kita, kuliah kita, dan lain sebagainya tentunya. Mudah-mudahan mereka sehat, panjang umur, dan tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semuanya mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan masuk kepada materi
materi di pertemuan ketiga ya. Kita sudah masuk di pertemuan ketiga, dan di pertemuan kedua kemarin kita sudah juga membahas ada materi tentang karakteristik tentang pendidikan non formal. Nah, pada hari ini nanti kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan non formal. Oke, sebelumnya kita mulai mengulas dulu nih materi yang sudah kita sampaikan di pekan yang lalu tentang karakteristik pendidikan non formal. Ada yang masih ingat? Oke. Jadi Bapak, untuk minggu kemarin kita membahas terkait tentang fleksibel dalam waktu berbasis kebutuhan masyarakat umum. Baik, terima kasih, kita kasih obat dulu. Oke. Pekan lalu membahas tentang koordinasi, praktik dan keterampilan dan strategi dan metode. Baik, terima kasih ya, kita kasih obat dulu. Oke, jadi yang mau materi pekan lalu tentang karakteristik pendidikan non formal itu adalah yang pertama, pendidikan bisa berlangsung di mana saja, bisa kapan saja, bahkan untuk siapa saja. Jadi pendidikan non formal itu tidak terikat waktu, tidak kemudian juga siapa saja boleh. Gitu. Orang yang sedang bekerja, bahkan ini memfasilitasi orang-orang yang tadinya memang tidak difasilitasi dalam pendidikan formal. Apakah dia karena putus sekolah, atau misalnya dia karena memang tidak bisa lanjut karena urusan biaya dan lain sebagainya, itu nanti bisa difasilitasi dengan pendidikan non formal itu sendiri. Karena memang pendidikan ini bisa berlangsung di mana saja, kemudian bisa kapan saja, dan bahkan untuk siapa saja. Ya, jadi tidak terikat usia, bahkan dari sisi di mana saja itu boleh, tidak harus memiliki ruang kelas yang besar, tetapi bisa dilakukan dalam ruang-ruang kelas yang memang mungkin ada terbatas, bahkan mungkin bisa di rumah-rumah. Nah, itulah karakteristik dari pendidikan non formal. Kemudian berikutnya adalah sistem yang bersifat inklusif, praktis, dan responsif terhadap kebutuhan yang nyata. Karena memang pendidikan non formal ini adalah bagian daripada memfasilitasi masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa berdaya, jadi memberdayakan masyarakat yang tadinya memang mereka ini tidak memiliki kemampuan atau keahlian keterampilan. Nah, pendidikan non formal ini hadir untuk memberikan keterampilan dan bekal kepada mereka sehingga mereka mampu memberdayakan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pendidikan non formal itu memainkan peran besar dalam pembangunan masyarakat, terutama bagi kelompok marginal atau tidak terlayani oleh pendidikan formal itu sendiri. Nah, itu yang kemudian masuk ke dalam karakteristik dari pendidikan non formal. Luas waktunya bisa kapan saja. Bahkan ada banyak pendidikan non formal yang kemudian mereka melangsungkan kegiatan pembelajaran itu di malam hari. Jadi, tidak hanya seperti kita ya, kemudian dalam pendidikan formal dari mulai jenjang TK, SD, kemudian ada sampai SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, itu waktunya sudah ditentukan, bahkan sampai kurikulumnya pun ditentukan. Berbeda dengan pendidikan non formal yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, jadi bebas kapan saja bisa dilaksanakan. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini tadi yang Bapak sampaikan ya, tentang konsep dasar manajemen pendidikan non formal. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan non formal itu adalah yang pertama menjelaskan tentang pengertian manajemen non formal itu sendiri, kemudian menyebutkan fungsi dari manajemen non formal, kemudian memahami prinsip manajemen dan konteks pendidikan non formal, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peran manajer lembaga dalam mengelola pendidikan non formal itu sendiri. Oke, selanjutnya ya, apa itu pendidikan non formal? Ada yang tahu? Saya Pak. Oh, boleh. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Marani Aurelia, izin masuk ya Pak. Menurut saya pendidikan non formal itu pendidikan yang lebih fleksibel Pak, yang nggak harus dikelas seperti itu. Betul. Oke, kita kasih obat dulu nih teman-teman kita. Ada lagi yang lain? Oke, boleh di belakang. Yang siapa? Tadi ya Pak. Ya. Jadi menambahkan ke Bapak, pendidikan non formal itu seperti kursus atau pelatihan bagi orang-orang yang membantu untuk mereka belajar tentang keterampilan Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih obat saja. Oh, ya, apa yang disampaikan oleh salah satu dari teman kita yang tadi yang sampaikan itu benar. Jadi bahwa pendidikan non formal ini, kita melihat bahwa pendidikan non formal ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Kalau kita melihat dari sisi maknanya, yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Tujuannya apa? Tujuan daripada pendidikan non formal ini yang pertama menyumbangkan potensi peserta didik. Jadi peserta didik yang mungkin punya potensi, apakah itu wirausaha, apakah itu mereka itu punya kompetensi menjahit misalnya. Nah, itu bisa difasilitasi dengan adanya pendidikan non formal. Karena pendidikan non formal itu jenisnya banyak. Ya. Ada misalnya
PKBM yang misalkan di tengah-tengah kita tuh ada yang mungkin ya di sekitar rumah kalian ya, ada PKBM. Ada lagi misalnya di tengah-tengah kita tuh ada lembaga kursus, bahkan ada kursus bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bagian daripada lembaga non formal. Ada lagi apa? Misalnya lembaga pelatihan misalnya, itu juga sama masuk ke dalam kategori pendidikan non formal, yang mana untuk mengembangkan kompetensi daripada atau potensi-potensi yang memang ada di dalam peserta didik atau calon peserta didik. Kemudian meningkatkan keterampilan hidup. Tadi bahwa ini kaitannya dengan bagaimana memberdayakan masyarakat pendidikan non formal ini, maka kemudian meningkatkan keterampilan hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat ini menjadi salah satu program utama dalam pendidikan non formal. Jadi memang kebutuhan masyarakat itu banyak. Nah, maka bedanya antara pendidikan non formal dengan pendidikan formal itu adalah bahwa kita itu kalau di pendidikan non formal itu berangkatnya dari bawah dulu, dari masyarakat dulu. Apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat itu yang diprogramkan. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya pendidikan yang formal itu kan sudah ada jenjangnya, kemudian juga programnya sudah diatur di kementerian, ya berarti dari pusat sudah ada. Gitu. Kemudian kurikulumnya juga sudah disampaikan dari pusat. Nah, berbeda dengan pendidikan yang non formal, itu luas ya. Bahkan kurikulum itu disesuaikan dengan adanya kebutuhan masyarakat. Oh, masyarakat di desa A misalnya butuh apa? Oh, masyarakat itu butuhnya tuh keterampilan menjahit, maka kita kasih tuh ruang untuk adanya lembaga kursus jahit misalnya. Oh, masyarakat B bisa nih dalam rangka untuk misalnya tata boga, memasak dan sebagainya. Nah, maka kemudian mereka difasilitasi ruang-ruang untuk itu. Bukan hanya sekedar mereka pandai, ahli dalam bidang itu sendiri, tetapi mereka juga sampai dilatih ya untuk bisa kemudian pengemasannya, sampai kepada pemasarannya dan sebagainya. Itulah perbedaan antara lembaga pendidikan formal dan pendidikan non formal itu sendiri. Jadi betul-betul mereka itu menggali informasi dari bawah yang kemudian diserap menjadi sebuah program. Nah, program-program itu yang langsung nantinya akan bersentuhan dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh mereka di masyarakat kita. Jadi pasti akan berbeda. Pendidikan non formal yang ada di Karawang akan berbeda dengan kebutuhan pendidikan non formal yang mungkin ada di Bandung, ada mungkin di pulau-pulau lain dan sebagainya. Itu akan berbeda karena kebutuhan mereka masyarakatnya berbeda. Masyarakat yang mungkin hidupnya di sisi pantai ataupun di tepi pantai, mereka akan berbeda sisi kebutuhannya dengan misalnya masyarakat yang dengan kebanyakan bertani dan sebagainya. Itu akan berbeda. Maka program yang dijalankan di dalam pendidikan non formal itu pun akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan pengetahuan kerja atau kewirausahaan jelas, karena memang tadi bahwa pendidikan non formal itu memfasilitasi mereka termasuk yang putus sekolah. Jadi kan ada ya beberapa orang yang sudah putus sekolah, tapi mereka ingin mendapatkan pendidikan non formal, maka mereka bisa masuk ke ranah PKBM, ada paket A, ada paket B, paket C. Nah, memfasilitasi mereka yang tadi sudah putus sekolah, tapi mereka tetap masih bekerja. Jadi mereka dalam suasana pekerjaannya tetap dijalankan tanpa ditinggalkan, tapi mereka juga punya legalitas formalnya untuk mendapatkan pendidikan, yaitu dengan pendidikan non formal itu di PKBM melalui paket A, paket B atau paket C. Dan itu diakui juga oleh pemerintah. Bahkan paket C itu pun bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Artinya bahwa memang pendidikan non formal ini juga diakui dalam rangka memfasilitasi tadi masyarakat yang tidak terfasilitasi oleh pendidikan daripada formal itu sendiri. Kan banyak mereka yang mungkin dulunya tidak punya biaya, akhirnya kemudian mereka putus sekolah. Ada yang mungkin karena hal-hal lain, misalnya karena punya penyakit dan sebagainya, akhirnya mereka putus di tengah jalan dan sebagainya. Banyak sekali mungkin permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian pendidikan non formal itu hadir untuk memfasilitasi mereka yang tadinya memang tidak masuk dalam ranah formal itu sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu alasan bahwa pendidikan non formal itu penting di tengah-tengah masyarakat untuk menjangkau orang-orang yang tadi tidak masuk dalam ranah pendidikan formal. Nah, contoh daripada pendidikan non formal itu sendiri ini, salah satunya ada kursus. Ada kursus komputer juga ada di tengah-tengah masyarakat. Ada kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahkan mungkin bahasa-bahasa yang lain yang kemudian ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kursus menjahit, apalagi yang mungkin kalian tahu? Ada yang mungkin kursus apa lagi? Selain itu yang mungkin pernah? Merajut mungkin bisa ya tadi. Kenapa tadi mungkin ya? Tata boga tadi memasak itu ada
di antara ini kursus-kursus itu difasilitasi oleh adanya pendidikan non formal. PKBM ya, pusat kegiatan belajar masyarakat yang tadi Bapak sampaikan, ada paket A, ada paket B, ada paket C. Nah itu semuanya juga ada ya untuk memfasilitasi mereka. Untuk paket A itu berarti mereka yang tidak selesai sekolahnya pada jenjang SD ya. Kemudian paket B yang mereka tidak sampai di jenjang SMP. Kemudian paket C itu memfasilitasi mereka yang memang ingin melanjutkan di jenjang pendidikan setara dengan SMA. Kemudian juga pelatihan kerja ya. Ada pelatihan kerja itu juga masuk dalam ranah pendidikan non formal, mempersiapkan mereka misalnya ada yang kemudian kerja di luar negeri, ada yang kerja di tempat-tempat tertentu misalnya. Nah, pelatihan kerja itu untuk membekali mereka ini untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja atau dunia industri. Majelis lain juga masuk ke dalam ranah pendidikan non formal. Gitu. Mungkin kalian sering mungkin ikut pengajian, ikut mungkin misalnya kumpulan-kumpulan ibu majelis taklim, itu juga masuk dalam ranah pendidikan non formal, di mana kemudian itu pemberdayaannya dalam bidang agama. Gitu. Jadi diberdayakan, kemudian diberikan materi-materi terkait dengan bidang agamanya. Nah, masih juga banyak lagi program-program keaksaraan, bahkan ada calistung yang misalnya memfasilitasi mereka yang belum bisa membaca, menulis dan menghitung. Nah, itu juga ada lembaga-lembaganya, itu namanya pendidikan lembaga non formal. Coba yakin bahwa di tengah-tengah masyarakat itu di sekitar kita mungkin itu pasti ada gitu. Ya, tapi mungkin berbeda ya, masyarakat yang di pulau sana dan pulau sini pasti akan ada sisi perbedaannya. Itu adalah hal yang memang menjadi salah satu karakteristik daripada pendidikan non formal itu yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang apa itu sebenarnya manajemen pendidikan non formal? Ada yang tahu? Oke. Boleh? Jadi manajemen non formal itu kayak mengatur program pelatihan supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, boleh. Oke, kita kasih aplaus nih untuk jawaban dari lagi yang lain. Oke, siapa? Oke. Menurut saya, manajemen pendidikan non formal itu cara mengatur dan mengelola kegiatan belajar di luar sekolah. Oke, boleh juga. Oke, kita kasih aplaus juga nih. Yang disampaikan itu tidak salah ya, itu masih terkait dengan manajemen pendidikan non formal. Jadi kalau kita melihat bahwa manajemen pendidikan non formal proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan di luar sistem pendidikan formal untuk mencapai tujuan pembelajaran masyarakat. Jadi fokusnya ke masyarakat. Jadi fokusnya itu adalah bahwa pembelajaran itu tujuannya untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan itu sendiri. Nah, fokus utamanya adalah pertama responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Makanya tadi Bapak sampaikan bahwa pendidikan non formal itu berangkatnya di bawah dulu. Apa yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat, penyampaian kebutuhan masyarakat itu kemudian ditampung dan disitu kemudian disesuaikan dengan programnya. Programnya apa nih kira-kira yang cocok untuk masyarakat A? Kira-kira yang cocok untuk masyarakat B misalnya, itu kan berbeda gitu. Nah, karena apa? Responnya terhadap masyarakat itu apa kira-kira kebutuhannya. Bahkan nanti dalam rangka mau programnya pun pasti melibatkan unsur-unsur masyarakatnya, diundang masyarakatnya kira-kira cocok apa. Nah, itu jadi pelibatan daripada masyarakat itu ini sangat penting dalam pendidikan non formal. Fleksibel dan adaptif. Ya, tentunya bahwa pendidikan non formal ini pasti fleksibel. Dari mulai fleksibel waktunya gitu. Jadi kalau misalkan melihat ada orang belajar di pendidikan non formal itu malam itu karena memang waktunya non formal itu fleksibel, bebas. Kamu maunya jam apa? Saya misalnya malam karena paginya harus kerja. Oh saya misalnya pagi karena ini. Oh saya misalnya hari Minggu aja. Nah, itu difasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kemudian masyarakat ini yang kemudian memiliki peranan penting gitu. Jadi karena fokusnya adalah memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian prinsip-prinsip manajemen pendidikan non formal. Prinsip manajemen pendidikan non formal itu adalah yang pertama partisipatif, melibatkan komunitas dan peserta. Demokratis ya, memberi ruang untuk inisiatif, kemudian efisiensi dan efektivitas, kemudian berbasis potensi lokal. Ya, di antaranya bahwa contoh misalkan dari kita Bapak coba sampaikan nih, misalkan salah satu prinsip manajemen pendidikan non formal itu sendiri, efisiensi dan efektivitas. Apa contohnya misalnya? Efisiensi misalnya kita menggunakan adanya limbah-limbah pabrik misalnya. Contoh misalnya adanya potongan-potongan kain misalnya. Nah, potongan-potongan kain itu kemudian kita manfaatkan untuk membuat suatu kerajinan. Kerajinan untuk apa misalnya? Contoh misalkan ada kan yang suka untuk taklak meja, ada yang buat kemudian pelan dan sebagainya. Nah, itu salah satunya diambil dari limbah-limbah yang sudah tidak terpakai misalnya digunakan kembali. Nah,
Tujuannya apa? Untuk efisiensi juga. Di antara prinsipnya itu efektivitas. Nah, selain daripada efisiensi juga ada efektivitas. Efektivitasnya apa? Setelah dilatih, dibuatkan sebuah alat-alat yang kemudian bisa dijual dan sebagainya. Nah, maka di situ ada efektivitas yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah peran manajer atau pengelola dalam pendidikan non formal. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang terakhir adalah peran manajernya apa? Yang pertama adalah sebagai fasilitator. Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan non formal itu sebagai fasilitator bukan hanya rancang jadwal dan sebagainya, tapi juga dia akan mengetahui tentang metodenya yang cocok, apa yang kira-kira kemudian kebutuhan masyarakat ini. Nah, kira-kira apa yang metode yang kemudian bisa diterapkan di masyarakat ini itu sampai kepada fasilitator. Jadi mereka itu bukan hanya menjadi manajer saja untuk mengatur jadwal saja, tetapi mereka bisa menjadi fasilitator. Ya, jadi untuk peran manajer itu sendiri sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan regulasinya, jembatan bagaimana kebutuhan non formal yang ada di masyarakat itu menjadi jembatan. Jadi fungsi manajernya salah satu apa? Di antaranya adalah sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir sebagai penggerak inovasi dalam pembelajaran. Tentunya bahwa tadi karena berangkatnya dari bawah, maka kemudian kebutuhan masyarakat itu aspirasinya diserap, kemudian mereka ini apa yang kemudian mereka butuhkan itu ditampung, dan kemudian di sini sebagai penggerak inovasi dalam pembelajarannya, kira-kira pembelajarannya itu modelnya apa, kira-kira kegiatannya apa, programnya apa, dan sebagainya. Itu betul-betul bahwa manajer dalam pendidikan non formal itu harus memiliki salah satunya peran itu dari 3 hal ini. Nah, untuk selanjutnya adalah bahwa pembelajaran kita ini tadi ya, materi kita untuk konsep dasar manajemen pendidikan non formal. Ini Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah bahwa nanti ini ada studi kasus. Studi kasus ini Bapak nanti akan kirimkan link ya, YouTube dari salah satu studi kasus, atau dalam hal ini ada tayangan video. Tayangan video itu menceritakan tentang adanya PKBM atau pendidikan non formal. Nah, silakan kalian analisis apa masalah manajerial yang mungkin terjadi di dalam video tersebut. Bagaimana strategi perencanaan yang tepat dan apa peran masyarakat dalam mensukseskan program yang ada di dalam video tersebut. Nah, silakan kalian analisis. Ini tugas di video. Nanti kemudian setelah selesai, kalian silakan kirimkan ke dalam link yang sudah Bapak sharekan nanti di dalam grup WA kita ya, yang di dalam kelas kita. Nah, selanjutnya ya, dalam materi yang tadi Bapak sampaikan, kita akan refleksi ya sejenak bahwa materi yang tadi disampaikan oleh Bapak dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan alternatif yang sangat penting, terutama untuk mereka yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Jadi betul-betul ini menjadi salah satu alternatif lain daripada pendidikan ataupun mereka-mereka yang tidak terfasilitasi oleh pendidikan formal itu sendiri, maka mereka bisa masuk ke dalam pendidikan non formal. Manajemen pendidikan non formal harus fleksibel, partisipatif ya, kemudian berbasis kebutuhan nyata di masyarakat. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kebutuhan masyarakat di sini apa, maka kemudian di situ harus betul-betul disesuaikan fleksibilitasnya. Kemudian peran pengelola sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program yang ada di pendidikan non formal. Tentunya bahwa pengelola ini harus memiliki program yang jelas, terukur, dan tentunya kemudian akan berdampak kepada masyarakat, dan masyarakat akan merasakan hasil dari adanya pendidikan non formal itu sendiri. Terima kasih ya untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara kegiatan perkuliahan kita. Mudah-mudahan semuanya bisa menyerap materi yang sudah Bapak sampaikan, dan tentunya dari materi yang tadi disampaikan tentang konsep manajemen pendidikan non formal atau konsep dasar pendidikan non formal itu sendiri, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan tentunya bagi kalian yang ingin atau merancang nanti pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat itu bisa. Itu tadi sudah tahu karakteristiknya apa, kemudian manajerialnya yang kemudian harus dipersiapkan seperti apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu gambaran kalian ketika nanti akan merencanakan pendidikan non formal. Baik, terima kasih. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Insya Allah kita akan ketemu di pekan yang akan datang dengan materi kebijakan pendidikan non formal khususnya di Indonesia. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan non formal yang ada di Indonesia. Itu saja mungkin dari Bapak. Cukup kita sama-sama menutup kegiatan perkuliahan pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah.